Kabupaten Buleleng. Kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Saya mengawali dengan menanyakan kabar, bagaimana kabarnya Bu Desi hari ini? Luar biasa. Baik. Okay. Bu Evi, gimana kabarnya? Saya sehat, terima kasih Bu Desi. Baiklah, karena sebentar saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan memberikan masukan, bimbingan, dan mengembangkan kemampuan Ibu Desi sehingga kompetensi yang Ibu lakukan semakin meningkat lagi dan memberikan pembelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid kita tentunya ya Bu Desi ya. Namun saya mengawali dari percakapan praobservasi sebagai bentuk persiapan agar Ibu Desi lebih siap dan lebih percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Saya ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan supervisi kita hari ini. Yang pertama, materi yang akan Ibu Desi ajarkan sebentar lagi apa kira-kira? Kebetulan hari ini saya akan mengajar matematika dengan materi bilangan untuk menunjukkan urutan. Jadi anak-anak diajarkan bagaimana itu untuk menunjukkan urutan dalam suatu bilangan. Jadi materinya sebentar lagi adalah pembelajaran matematika dengan bilangan untuk menunjukkan urutan. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Desi capai? Baik, tujuan pembelajaran saya adalah satu, anak-anak disuruh mengamati gambar, kemudian agar anak-anak mampu memahami angka yang menyatakan jumlah dan urutan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anak mampu menyatakan posisi letak benda dengan menggunakan kosakata dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dan dari depan ke belakang secara tepat. Oke, jadi tujuan pembelajaran Bu Desi ada dua, Yang pertama berkaitan dengan memahami angka yang menyatakan jumlah dan urutan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua menyatakan posisi letak benda dengan menggunakan kosakata kanan kiri, atas depan belakang, atas bawah dengan tepat, begitu ya Bu Desi ya. Nah selanjutnya Bu Desi, area pengembangan yang hendak Ibu Desi capai? Baik, area pengembangan saya di sini adalah mengembangkan kompetensi siswa baik secara individu maupun kelompok untuk memberikan umpan balik berkaitan dengan materi dan juga keaktifan siswa saat mereka berdiskusi secara berkelompok itu. Oke, baik. Area pengembangan yang Ibu sampaikan adalah mengembangkan kompetensi siswa baik secara individu maupun kelompok dalam memberikan umpan balik berkaitan materi yang Ibu ajarkan berkaitan dengan bilangan tersebut dan juga keaktifan siswa dalam diskusi. Nah, dari area pengembangan mungkin strategi apa yang Ibu sudah persiapkan dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu hari ini? Lalu seperti apa metode pembelajarannya atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Baik, saya akan menggunakan strategi pembelajaran saintifik, kemudian TPACK dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan. Untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL. Jadi anak-anak di sana akan diberikan satu masalah, kemudian mereka aktif berdiskusi bersama teman-teman. Oke, jadi Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran saintifik dengan pengembangannya dengan TPACK, lalu metodenya diskusi, nanya jawab, dan penugasan. Lalu model pembelajarannya menggunakan PBL begitu di sini. Apakah jam pembelajaran akan saya observasi nanti kapan Bisa setelah jam istirahat Setelah jam istirahat. Ya. Baik. Oke, saya akan saya akan bersama-sama nanti akan mengobservasi Ibu di jam tersebut Nah, apa harapan Ibu dari observasi yang akan saya lakukan nantinya? Baik, harapan saya pembelajaran saya di kelas nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Kemudian murid-murid terlibat aktif dalam setiap pembelajaran, diskusi bersama temannya, kemudian mereka melakukan presentasi ke depan seperti itu. Terima kasih Bu Desi. Nanti setelah jam istirahat saya akan melihat, mencatat mungkin hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Terima kasih. Seperti itu untuk observasinya dulu Bu Desi.
Baik Bu, terima kasih juga nih. Oke, nanti setelah melakukan observasi di dalam kelas, Bu Desi, kita akan melakukan percakapan lagi nih di pasca observasi. Pada saat nanti di pasca itu, nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek saya yang bernama Bu Ayu. Terima kasih sekali lagi Bu Desi, Sama-sama, tetap semangat. Selamat siang Ibu Desi, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Epi, kabar baik. Baik Bu Desi, kali ini kita akan melaksanakan di percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya saya sudah melihat bagaimana Ibu melakukan kegiatan pembelajaran. Kita sudah melaksanakan juga kegiatan pra-observasi dan proses observasinya ada di dalam kelas lama, kurang lebih 2 JP ya Bu ya, 2 jam pelajaran. Nah, menurut bagaimana perasaan Ibu nih saat ini setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas tadinya? Oke, terima kasih Bu Epi, senang sekali hari ini bisa kembali lagi ya merefleksikan apa yang sudah kita sama-sama lakukan. Jadi perasaan saya senang sekali bagaimana pembelajaran yang saya rencanakan sudah berjalan dengan lancar seperti itu. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang sudah berjalan yang tadi Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan sebelumnya? Ya, tentu Bu, sudah sesuai. Walaupun ada beberapa anak yang kurang aktif ya di dalamnya. Jadi saya masih harus menggali lagi apa sih yang dibutuhkan anak, karena gaya belajar mereka kan berbeda-beda. Jadi harus lebih spesifik lagi untuk mengenali gaya belajar mereka seperti itu. Baik. Hal apa saja yang membuat Ibu mungkin pada saat proses pembelajaran itu tadi merasa puas ya, dan tidak puasnya itu pada kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Oke, baik. Kalau yang merasa puas tentunya anak-anak yang mau aktif ya, karena tadinya yang pembelajaran yang saat saya laksanakan itu kan ada kegiatan berkelompok, jadi ada beberapa anak yang sudah aktif, bahkan dia bisa menjadi leader ya di kelompoknya. Namun yang merasa tidak puas seperti yang saya tadi sampaikan, ada anak-anak yang cenderung tidak aktif, pasif, hanya menunggu temannya saja, seperti itu. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa ada beberapa anak yang tidak aktif. Nah, apa yang menjadi kesulitan anak yang tidak aktif itu selama proses pembelajaran yang Ibu laksanakan? Baik, kemungkinan ya, menurut saya mereka itu kurang percaya diri untuk ikut ambil alih dalam pekerjaan yang sebenarnya itu kerja kelompok, kurang percaya diri dengan kemampuan mereka, kemudian mereka belum bisa bekerja bersama-sama. Jadi ada anak yang memang bisanya dia bekerja sendiri individu, ada anak yang memang enak nih berkelompok, jadi mengeluarkan ide pendapat mereka di dalamnya seperti itu. Melihat dari tadi Ibu sudah menyampaikan berkaitan dengan ketidakaktifan siswa tersebut. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi atau menjadikan alternatif untuk mengatasi kesulitan yang siswa yang tidak aktif itu? Seperti apa gambarannya? Terima kasih Bu Epi. Karena ini untuk anak-anak yang aktif dan tidak aktif, tentunya di setiap pembelajaran, kemudian di setiap jenjang, di setiap guru pun akan menemukan hal yang seperti itu ya. Jadi mungkin yang saya akan lakukan tetap berkolaborasi, berdiskusi, sharing session, mungkin di saat kita ada kombel ya, program kita, kemudian hal lain yang akan saya lakukan mungkin googling ya, searching. Jadi apa sih kiat-kiat untuk mengaktifkan kembali motivasi mereka untuk bisa aktif ikut dalam kelompok belajar mereka seperti itu. Ya, seperti sekarang kan banyak ya video-video pembelajaran, kemudian video sharing ya terkait dengan pembelajaran anak-anak di dalam kelas.
lewat YouTube, kemudian lewat media sosial yang lain, karena dengan kemajuan teknologi ini tidak menutup kemungkinan kita bisa istilahnya saling meniru, bisa diadaptasikan kembali di kelas kita. Jadi dari manapun seperti itu Bu Epi ya, tidak terjangkau. Betul. Antara jarak, ruang dan waktu seperti itu. Ya. Nah, dari tadi penyampaian Ibu berkaitan untuk mengatasi alternatif ya, mengatasi dari ketidakaktifan siswa. Lalu apa lagi yang mungkin Ibu bisa fokuskan kembali kira-kira dalam kegiatan apa saja yang akan Ibu lakukan? Apalagi ini Ibu melaksanakan kegiatan di kelas 1 ya, kelas 1. Tentu ini adalah siswa yang baru mulai memasuki dari tahap yang transisi PAUD sekolah dasar. Baik. Mungkin ini juga sudah beberapa saya lakukan di materi tertentu, kemudian di mapel-mapel. Jadi saya berinovasi membuat beberapa media pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Jadi mereka ikut terlibat aktif dalam media pembelajaran yang saya buat. Seperti kemarin contohnya ada juga media pembelajaran terkait dengan membuat topeng. Jadi anak-anak ikut, mereka yang menggambar sendiri topeng yang mereka inginkan. Kemudian mereka mewarnai. Jadi kita hanya memfasilitasi saja, berikan contoh. Artinya anak aktif ikut dalam melaksanakan pembelajaran tersebut dengan media yang ada, seperti itu. Itu untuk yang langsung ya, media ke anak-anak langsung. Bagaimana dengan Ibu sendiri untuk inovasi yang Ibu sudah lakukan di kelas sehingga anak yang mungkin yang tidak aktif ini bisa merasa termotivasi untuk belajar? Kira-kira ada lagi nggak? Oh, ada. Kemarin saya buat media pribadi ya, Ibu, video pembelajaran saya ada. Kemudian berupa karena kemarin terkait dengan matematika, materi pembelajarannya terkait dengan mengurutkan urutan bilangan seperti itu. Saya supaya menarik nih, saya buat gambar-gambar hewan, kemudian anak suruh menyusun agar mereka tahu urutan bilangan yang keberapa ada hewan ini. Jadi sebisa mungkin, semenarik mungkin. Jadi itu yang saya lakukan seperti itu, Bu Epi. Baik, terima kasih Ibu. Saya rasa sudah cukup nggih tadi kita dalam berapa hari ini kita melakukan observasi, observasinya dengan sekarang ini pasca observasi. Nggih, semoga kedepannya dilancarkan apa yang menjadi fokus Ibu, prioritas Ibu berkaitan dengan meningkatkan keaktifan siswa. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Epi. Lancar selalu semuanya. Baik.